Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita buka pertemuan ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak pertemuan yang ke-14 ya. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas materi berkaitan dengan tawakal. Rangkaian terakhir dari materi optimis, ikhtiar, dan tawakal. 3 sikap yang tentu harus kita miliki sebagai seorang muslim dalam menggapai sesuatu, dalam menggapai cita-cita. Bahkan di judulnya saja itu disebutkan meraih sukses dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Namun sebelum pembahasan, mari sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa ada dalam kebaikan, ada dalam bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, karuniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tawakal. Apa itu tawakal? Berikut pengertiannya. Ya, tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan, atau menanti akibat dari suatu keadaan dengan teguh hati tatkala ditimpa bencana, disertai jiwa yang tenang dan hati yang tentram. Jadi itu pengertiannya anak sekalian. Berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang akan terjadi nanti kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik buruk menurut kita serahkan sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perasaan hanyakal, kalau dalam bahasa Sunda apa ya, bahasa Indonesia. Pokoknya ada perasaan ketidaknyamanan ketika mendapatkan sesuatu. Kita berserah diri sepenuhnya bahwa apa yang Allah berikan itu adalah yang terbaik buat kita. Karena belum tentu yang terbaik buat kita justru terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, maka yakinlah Allah pula lah yang memberikan terbaik buat kita. Tawakal adalah suatu sikap mental seorang yang merupakan hasil dari keyakinannya yang bulat kepada Allah. Karena di dalam tauhid ia diajari agar meyakini bahwa hanya Allah yang menciptakan segala-galanya. Pengetahuannya maha luas, dia yang menguasai dan mengatur alam semesta ini. Sifat yang demikian itu terjadi sesudah timbul rasa percaya kepada orang yang diserahi urusan tadi. Ya, kita yakin pada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang Allah sampaikan kepada kita maka kita akan turuti. Kenapa? Karena kita sudah yakin ya. Walaupun dirasa menurut kita kurang baik. Contoh sederhananya begini ya sekalian. Kalian pergi ke dokter. Ya, lalu kemudian kita diperiksa, kata dokter, silahkan dibuka bajunya misalnya. Ya. Kalau seorang dokter laki-laki terus kitanya yang perempuan, tentu kalau menyerahkan urusan tersebut kepada yang bukan ahlinya, kalian akan risih. Ya. Tapi ketika dokter menyampaikan itu, karena kita sudah percaya dengan dokter tersebut, maka kita ikuti saja sarannya.
Ya, misal kita kemudian dipegang perut kita, ya, diukur suhu tubuh kita dan sebagainya. Dia diperintahkan apapun oleh dokter maka kita ikuti. Termasuk juga misal suruh kita makan obat, minum obat, maaf. Obat itu pahit, tapi karena kita yakin dengan apa yang disampaikan seorang ahli, maka kita ikuti saja. Maka seperti itulah keyakinan kita harusnya bahkan lebih kuat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu segalanya, sekalian. Ini dalil tentang tawakal. Mari sama-sama perhatikan ya, dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidha qabilan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ali Imran ayat 159. Ya. Kalimat kuncinya di sini faidza azamta fatawakkal 'alallah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, ya. Sedikit pembahasan tentang dalil tadi tentang tawakal tadi. Jadi ayat ini sebetulnya mungkin hitobnya adalah kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak ada salahnya kemudian kita mengamalkannya. Kenapa? Karena seluruh Al-Quran itu untuk kita amalkan. Nah sekalian, setelah kita menyelesaikan urusan, kemudian kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, ya, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, ya. Bertawakallah, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini di akhir ayat ini juga ditegaskan bahwa Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Ciri-ciri yang bertawakal sekalian, paling tidak ada 4. Yang pertama, mujahadah. Apa maksudnya mujahadah? Mujahadah artinya adalah orang tersebut bersungguh-sungguh dalam sebuah urusan, ya. Ketika kita mendapati sebuah urusan, maka kita laksanakan urusan tersebut dengan kesungguhan hati, dengan semangat, begitu. Ya, contoh ketika kita belajar, maka misal di kelas, maka kemudian kita ikuti apa yang disampaikan oleh guru. Ketika ada tugas dikerjakan, ketika ada PR dilaksanakan, dikerjakan. Ya, itu bentuk atau ciri-ciri seseorang yang mujahadah, ya. Laksanakan tepat waktu, ya. Seperti itu, mujahadah, ada kesungguhan, ya, orang yang bertawakal itu. Yang kedua, berdoa. Kenapa harus berdoa, nah sekalian? Ini adalah bagian dari upaya-upaya kita untuk menguatkan diri kita, ya. Kenapa sih ada ikrar di azkiyah ini? Itu bagaimana kita menguatkan jiwa kita, ada ketergantungan pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa itulah kemudian jiwa kita menjadi kuat, ada pegangan, ya. Berikutnya bersyukur. Apa itu bersyukur? Secara bahasa Indonesia bisa diartikan berterima kasih, ya. Bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana? Ya tadi, dengan cara kemudian kita bersungguh-sungguh dalam sebuah urusan, ya. Allah berikan kelengkapan terhadap fisik kita, mata bisa melihat, kepala kita bisa berpikir, otak kita bisa berpikir, ya.
hidung bisa mencium, terus kemudian tidak ada kekurangan fisik dalam diri kita. Bentuk kesyukuran kita adalah dengan bersungguh-sungguh memanfaatkan apa yang sudah Allah berikan. Dan yang terakhir, ciri orang yang bertawakal adalah bersabar. Sabar tentu ya ketika mendapati anugerah, mendapati musibah, ketika mendapati musibah, ketika seseorang bersabar maka itu menguatkan ya jiwanya, ya, tidak berputus asa, tidak frustasi, ya, maka dia bersabar menyerahkan segala urusannya pada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri orang yang bertawakal sekalian. Berikutnya, bagaimana sih cara bertawakal itu? Ya. Cara bertawakal yang pertama adalah penyandaran diri kepada Allah dan beriman bahwa Dia adalah yang menjadikan segala sebab dan bahwa takdirnya pasti berlaku dan Dialah yang menakdirkan segala perkara. Dialah yang menjaga dan meluluskannya. Maha suci Dia dan maha tinggi. Kembali lagi ini keyakinan bahwa segala sesuatunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban kita hanya pada titik ikhtiar, ya, seperti materi yang sudah dibahas sebelumnya, ya. Kewajiban kita itu ada pada ikhtiar, sementara untuk hasil itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sudah belajar sedemikian rupa tapi nilainya tidak memuaskan, maka kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itulah kemudian kita ada kepuasan diri. Walaupun nilainya kurang bagus, tetapi setelah berikhtiar, setelah bertawakal, maka insya Allah tidak ada kekecewaan yang berlebihan. Dan yang kedua, cara bertawakal adalah melaksanakan berbagai sebab. Maksudnya, maka bukan termasuk tawakal jika meninggalkan berbagai sebab, akan tetapi tawakal itu adalah yang memadukan antara pelaksanaan sebab dan penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud sebab di sini adalah laksanakan ikhtiar semaksimal mungkin, lalu kemudian sandarkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang dikisahkan dalam kisah Rasulullah. Nah, ada salah seorang sahabat menemui Rasulullah, kemudian turun dari untanya tanpa mengikatnya, lalu bertemu Rasulullah. Kata Rasulullah, apakah kamu sudah mengikat sudah mengikat unta kamu? Kata sahabat tersebut, aku bertawakal pada Allah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tawakal itu bukan begitu. Tawakal itu ikat dulu untanya, baru kemudian berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak sekalian, bertawakal itu disertai dengan sebab, disertai dengan usaha yang maksimal dari apa yang bisa kita lakukan. Manfaat bertawakal dijamin, ya, untuk yang bertawakal itu kemudahan dunia dan akhirat, ya. Mudah beradaptasi dengan masalah apapun. Kenapa? Karena dia memiliki jiwa yang kuat. Ada Allahus Samad, dia menggantungkan segala sesuatunya pada yang maha kuat, ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qawiyyu, ya, yang maha kuat. Tawakal dapat mempertebal iman dan tidak mudah putus asa. Tadi sudah banyak dibahas, ya, menguatkan iman dan menghilangkan frustasi. Tawakal dapat membuat seseorang menjadi lebih mandiri, ya, cenderung lebih mandiri. Kenapa? Karena dia hanya, kembali lagi hanya menggantungkan pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat. Dan yang terakhir, manfaat bertawakal adalah Allah akan mencukupkan rezekinya, ya. Insya Allah kita akan, dengan kekayaan jiwa yang dimiliki, maka kita akan merasa cukup dengan rezeki yang sudah Allah berikan, tidak merasa kurang, ya. Banyak di kita karena ketidaksyukuran, ya, karena tidak bertawakal, tidak berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan senantiasa merasa kurang. Ini yang harus kita hindari, ya, sekalian. Ya, itu mungkin sekalian yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan semenjak awal ya, optimis, terus ikhtiar, kemudian tawakal, itu bisa kita lakukan dalam eh, kehidupan sehari-hari di kita ya. Bagaimana kita bisa optimis memandang segala sesuatu walaupun kondisi pandemi begini, tapi kita optimis suatu saat nanti kita sukses ya. Lakukan ikhtiar secara maksimal. Setelah itu baru kemudian bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kesuksesan pada kita semuanya. Allah berikan kemudahan ya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Kelebihan dan eh, kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'alafu minkum wa a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.